Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah di semester 2 bab ke-8, yaitu kisah teladan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang santun, dermawan dan mencurahkan perhatiannya yang besar terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan khalifah yang membukukan mushaf Al-Quran dan rajin membacanya. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Pada waktu Rasulullah berumur 5 tahun. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah, suku Quraisy. Sejak kecil, ia dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, kesantunan, dan kesalehannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaguminya. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun atas ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tertarik dengan ajakan Abu Bakar ini, beliau kemudian menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keimanan dan keislamannya. Sebelum dan sesudah masuk Islam, sahabat Utsman bin Affan adalah pedagang yang kaya raya. Beliau terkenal sangat dermawan, menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan perang Tabuk, sahabat Utsman mendermakan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Sahabat Utsman juga mewakafkan sumur rumah yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin. Sahabat Utsman juga pernah mengemban tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya, yaitu ketika bertindak sebagai utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di Mekah. Penugasan ini melahirkan dua peristiwa penting, yakni Baiat Ridwan dan Perjanjian Hudaibiyah. Beliau sangat akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedekatannya inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Ruqayyah dengan sahabat Utsman. Setelah Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahkan sahabat Utsman bin Affan dengan putrinya yang kedua, yaitu Sayyidah Ummi Kulsum. Oleh karena itu, sahabat Utsman terkenal dengan julukan Dzun Nurain, yang berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Sahabat Utsman bin Affan termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Sahabat Utsman ikut hijrah ke Abyssinia atau Habasyah. Beliau juga ikut dalam setiap peperangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali perang Badar. Sahabat Utsman juga dikenal sebagai salah satu penulis wahyu. Sahabat Utsman juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah, di antaranya ilmu keturunan, perumpamaan-perumpamaan, dan berita-berita peperangan. Ia juga memiliki tentang ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Oleh karena itu, meskipun pada pemerintahannya banyak sekali gejolak politik karena kebijakan yang diambilnya, bukan berarti kepribadian sahabat Utsman yang berubah, tetapi disebabkan oleh kondisi kaum muslimin saat itu dan desakan-desakan dari luar dirinya.
Karenanya, tidak benar jika sahabat Utsman disebut nepotisme dan lemah. Namun, karena orang-orang di lingkungannya menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dilaporkan kepada sahabat Utsman sebagai khalifah. Sahabat Utsman meninggal pada tahun 35 Hijriah karena ulah para pemberontak yang memasuki rumah beliau. Beliau meninggal dunia saat sedang membaca Al-Quran dalam usia 82 tahun. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah. Beberapa saat sebelum meninggal, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya. Ketika beliau didesak untuk menunjuk seorang pengganti, beliau menjawabnya dengan bijaksana. Andai kata saya menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah sesudah saya, maka telah ada seseorang yang lebih baik daripada saya yang telah melakukan hal ini, yakni Abu Bakar telah melakukan penunjukan. Dan kalau saya tidak menunjuk, telah pernah pula yang lebih baik dari saya. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuat demikian. Meskipun tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya, akan tetapi beliau menyarankan agar khalifah berikutnya adalah salah satu dari 6 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dewan pemilihan khalifah yang beranggotakan 6 sahabat ini disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Dari ke-6 sahabat pilihan Khalifah Umar di atas, maka sahabat Utsmanlah yang terpilih menjadi khalifah yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman dipilih menjadi khalifah pada saat berusia 70 tahun. Khalifah Utsman memikul tugas yang berat untuk melanjutkan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman memerintah dengan penuh kelembutan dan santun. Ia merupakan khalifah terlama di antara 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, yakni menjabat selama 12 tahun. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan diantaranya adalah 1. Menumpas pemberontakan di daerah. 2. Menghadapi pertentangan bangsa Romawi. 3. Membukukan Mushaf Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan sahabat Nabi banyak menyebar di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan beragamnya dialek pembacaan Al-Quran. Perbedaan ini dapat memicu perpecahan di antara umat Islam. Karena itu, Khalifah Utsman membuat keputusan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf. Akhirnya, beliau membentuk tim penulisan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Hasil dari penulisan Al-Quran dijadikan sebagai mushaf standar, mushaf yang dijadikan acuan yang disebut Mushaf Utsmani. Terdapat 6 buah mushaf, 1 untuk Khalifah Utsman, yang lain dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam. Mushaf Al-Quran selain yang 6 tersebut diperintahkan untuk dibakar. Mushaf Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Utsman yang sekarang banyak menjadi rujukan kaum muslimin seluruh dunia hingga saat ini. Pada masa sahabat Utsman, banyak gubernur dan pejabat yang hidup mewah dan gemerlap. Anjuran khalifah sebelumnya, yakni Khalifah Umar, sudah tidak diperhatikan lagi. Karena itu, banyak pejabat yang menumpuk kekayaan, terutama gubernur Syam, sahabat Muawiyah. Sebagian masyarakat ada yang tidak puas dengan kondisi ini, sehingga berkhianat kepada Khalifah Utsman dan bersekongkol dengan kaum Yahudi yang dipimpin Abdullah bin Saba. Hal ini menunjukkan bahwa Khalifah Utsman menjadi korban kebencian sebagian rakyatnya.
sebab yang melakukan pemborosan dan bermewah-mewah yang dibenci rakyat adalah para pejabat di bawah Khalifah Utsman, di antaranya Marwan bin Hakam. Para pejabat tersebut sering membuat kesalahan dan menutup-nutupi di hadapan khalifah. Kelembutan dan kesantunan Khalifah Utsman dimanfaatkan oleh kelompok yang menguntungkan diri mereka sendiri. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Jelaskan arti as-sabiqunal awwalun. 2. Untuk meneladani kemuliaan sahabat Utsman bin Affan yang santun, jelaskan contoh sikap santun dalam kehidupan sehari-hari yang kamu lakukan. 3. Sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya dan sangat dermawan. Jelaskan contoh sikap dermawan yang ada di lingkungan kalian. 4. Saat Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Apa yang dilakukan Khalifah Utsman untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan 5. Khalifah Utsman bin Affan terkenal santun dan lembut. Sikap santun dan kelembutan hati khalifah dimanfaatkan orang-orang di sekitarnya untuk mengambil keuntungan pribadi. Terdapat orang-orang yang memanfaatkan kelebihan khalifah tersebut, yakni orang-orang yang memperkaya diri sendiri. Padahal semua khulafaur rasyidin, termasuk Khalifah Utsman, melarang sikap memperkaya diri dan mengkhianati rakyat. Apalagi tindakan korupsi jelas dilarang. Sekarang di negara kita terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas memberantas korupsi. Jelaskan akibat tindakan korupsi. Demikian pembahasan materi keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.